Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أهل الصدق والإحسان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang kita muliakan bersama para alim ulama, para tokoh masyarakat, Bapak, Ibu, Haji dan seluruh jamaah Masjid Al-Islah. Walaupun tidak saya sebut satu persatu, insyaallah saya hormat banget nih sama jamaah di sini. Nah, alhamdulillah saya juga sudah menjadi bagian jamaah sini sudah cukup berapa? Udah ada setahun lebih ya. Kalau pekan pertama hari Sabtu pagi saya ngaji di sini ya, bareng Ustadz Ali, Ustadz Endang, Pak Haji Maskur dan beberapa tokoh di sini. Alhamdulillah di Ramadan ini kembali dapat kesempatan untuk bersilaturahim. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini, malam yang ke berapa? 9 atau 10? Ada yang 10? Yang 10 yang pengen buru-buru lebaran ya. Ya, banyakkan 9 ya. Alhamdulillah masih Allah kasih kesempatan kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Siangnya kita siam, di malamnya qiyam, kemudian berbanyak juga amalan-amalan lain. Namun di tengah kekhusyuan kita beribadah Ramadan tahun ini, sebetulnya kita umat Islam merasa ada sesuatu yang ganjal, ada duka sebetulnya. Karena sampai detik ini sejak 7 Oktober, jadi udah berapa bulan itu? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi udah 6 bulan jalan. Ini saudara-saudara kita ini terus dibombardir habis-habisan. Korbannya sekarang ini sudah 30.000 atau 31.000. Ini yang terdata menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Ini tidak termasuk yang hilang, baik itu hilang diculik ataupun hilang tertimbun oleh reruntuhan bangunan dan seterusnya. Karena informasi terakhir ini sebetulnya bukan korban perang, tapi ini sengaja memang namanya genosida atau genocide. Genocide ini aksi pembasmian atau penghilangkan etnis. Jadi saudara-saudara kita yang di Palestina, khususnya di Gaza ini, diinginkan sama Zionis, sama Israel ini supaya mereka keluar dari situ. Karena sudah berbagai macam cara mereka itu, pokoknya gedek banget, pokoknya bagaimana supaya keluar dari Gaza. Kalau nggak mau keluar dihabiskan. Karena mereka yakini ya mereka akan merebut wilayah itu. Padahal bumi Palestina ini adalah bumi umat Islam, bumi yang disebut Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan warisan para nabi.
Disitulah Allah Subhanahu wa taala lahirkan nabi-nabi. Termasuk di situ ada Masjidil Aqsa, masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Termasuk kiblat pertama umat Islam. Jadi ini jelas ini adalah milik umat Islam dan mereka tinggal di situ adalah di tanah air sendiri yang sah. Sedangkan mereka orang-orang Zionis ini mengatasnamakan berperang dengan Hamas, tentara Hamas ini. Karena tentara Hamasnya nggak bisa dikalahkan, mereka walaupun sedikit, kemudian peralatannya juga seadanya, tapi mereka sudah dengan pertolongan Allah punya strateginya gimana sehingga orang-orang Zionis ini mereka putus asa. Lalu mereka membabi buta atas nama katanya rakyat Palestina itu mau melindungi tentara Hamas, lalu mereka itu dihabisin. Jadi sekarang bukan hanya jiwa-jiwa yang dibunuh menjadi syuhada, tetapi semua orang menyebutnya genosida budaya. Jadi tempat belajarnya, masjid-masjidnya, rumah-rumahnya, rumah sakitnya, semua. Jadi sekarang nggak ada tempat lagi yang aman. Dan yang sedih lagi belakangan ini mereka, ya Allah, kalau kita lapar kadang, haus kadang, tapi kita lagi puasa. Kita bukan karena nggak ada makanan, bukan karena nggak ada minuman, tapi karena kita sengaja dengan puasa. Tapi kalau mereka terakhir tuh saking mereka itu bingungnya bagaimana karena sudah nggak ada makanan itu, sementara makanan yang bisa masuk itu satu-satunya akses itu jalan melalui Mesir. Mesir itu dinamai di wilayah Rafah itu yang ada gerbang masuknya itu sekarang terbatas sekali, sehingga umat Islam ini bagaimana? Termasuk yang berita terakhir itu dari Yordan itu, pemerintahan Yordan itu mencoba mengasih bantuan melalui udara. Dilemparkan di tempung apa gitu. Tapi akhirnya banyak yang sia-sia, banyak yang jatuh kemana tempatnya, ada yang jatuh kemudian pecah. Sampai saya lihat itu ada yang orang-orang sedang mengais-ngais makanan itu yang sudah tercampur dengan tanah. Kata Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Kata apa? Man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Tidak beriman kita ini kalau kita bisa enak tidur nyenyak, ada saudara-saudara, ada tangga-tangga yang kelaparan. Makanya saya beberapa malam, beberapa pagi ini saya sedang ditugasin untuk mendampingi Syekh. Jadi mendampingi Syekh dari Palestina, kemudian mengajak para jamaah untuk berdonasi seikhlasnya, sebisanya, sebagai rasa peduli kita. Dan ternyata ibadah puasa ini juga ibadah yang nilainya itu adalah mendidik kita supaya kita peduli. Jadi bukan sekedar yang penting kita menahan lapar, menahan haus, kita rajin, bukan itu, tetapi harus ada nilai lebih. Makanya di dalam puasa itu apa diantaranya? Orang yang sedang berpuasa ini ya, itu dirangsang atau dididik bagaimana mempunyai kepedulian. Sampai Rasul mengatakan man fatara shaiman, siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala sama dengan yang berpuasa. Dan di dalam berpuasa kita tidak boleh tidak baik, sesama harus rukun, harus damai. Tidak boleh ngelayanin, kita bertengkar karena kita memang harus baik. Makanya kata Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun fala yafsuq wala yajhal wala yajhal wa idza syatamaka ahadun faqul inni shaim inni shaim. Kata beliau, yang puasa ini adalah perisai menjaga kita dari perbuatan yang tidak baik, diantaranya tidak boleh melakukan kebodohan, tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Lisan kita dijaga, telinga kita dijaga, mata kita dijaga. Bukan sekedar jaga mulut dari makan dan minum, bukan itu saja. Sampai kalau ada saudara kita yang memancing-mancing emosi kita, ngeledekin maunya, kita katakan inni shaim. Jangan dilayani, jangan diladeni. Nanti setelah kita selesai Ramadan,
Bahkan kalau memang perlu sekarang juga namanya takjil boleh kita. Wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini ada implementasi dari kepedulian kita. Kita berpuasa disempurnakan bahwa zakat fitrah ini wajib setiap jiwa mengeluarkan zakat fitrah satu sok ya. Satu sok kurang lebih 4 mud ya, 4 mud pokoknya kalau di Indonesia sekitar 20 ya, yang untuk lebih amannya 2,5 kilo atau 3 kilo lah. 3 kilo setahun bayar 3 kilo kayak pajak ini kan. Lagian pajaknya bukan untuk Allah, pajaknya untuk saudara kita. Kalau pajak untuk saudara kita ini adalah juga kebaikan untuk kita. Makanya kalau kita punya rumah itu jangan sekedar dipagerin pakai besi, pakai dinding, tapi pagerin pakai sedekah. Kalau kita sedekah sama saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita aman. Kita mudik, kita pulang kampung juga kalau kita rajin sedekah, insya Allah itu aman. Tetangganya mau menjagain. Tapi kalau kita nggak pernah sedekah, walaupun pagernya tinggi itu, ada maling mau masuk ke rumah kita, tangga paling-paling pura-pura nggak ngeliat ya, biarin. Karena kita nggak menyedekahi, nggak memagiri dengan sedekah. Jadi yang kita ingin sampaikan bahwa disinilah kita pentingnya dengan Ramadan ini kita peduli khususnya kepada mereka yang kata Rasulullah SAW, la yu'min, tidak beriman man bata syab'an wa jaruhu ja'i. Makanya kita sekedar kalau bisa nanti pengurus DKI mamanya ada ketempatan, ada syekh yang mau datang sini, kalau bisa kita ajak para jamaah. Kalaupun kita nggak memberikan sesuatu, tapi kita ngajak, memberikan peluang. Mungkin jamaah ada yang mau memberikan, berbagi kepada saudara-saudara kita khususnya di Palestina. Kenapa? Karena kita sesama orang mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya sama orang mukmin itu adalah bersaudara. Dan mungkin kita sebetulnya hutang jasa kepada mereka. Karena mereka itu sebetulnya kalau mau cari aman, cari enak, ya udah ikuti aja maunya Zionismenya Israel. Keluar dari situ nanti akan dikasih keperluan apa gitu. Tapi mereka merasa itu tanah air mereka. Mereka menjaga Masjidil Aqsa. Mereka menjaga tanah suci, warisan para nabi. Itu adalah bumi Allah Subhanahu wa taala yang disucikan. Sehingga mereka lebih bagus mati syahid ya. Sampai sekarang itu walaupun korbannya sudah 31 atau mungkin 30.000 lebih, tapi enggak ada mereka itu yang protes. Wah ini gara-gara ngelawan Israel, enggak ada. Karena mereka semua itu sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita seharusnya merasa terwakili karena bumi Palestina ini dan semua tempat-tempat yang disucikan itu adalah juga milik umat Islam. Di antara juga mungkin yang mengganjal di kita itu, kenapa sih begitu susahnya kok nggak bisa dihentikan? Kurbannya sudah sampai 30 lebih, 30.000, 31.000. Mungkin kita bertanya-tanya. Ternyata jawabannya itu karena ini perang itu bukan perang perebutan wilayah seperti yang selama ini orang-orang pahami. Jadi kalau sekedar memang berebut negara antara Israel dengan Palestina mungkin nggak separah ini. Ini sudah bertahun-tahun dan paling parahnya sekarang ini. Korbannya dalam waktu 5 bulan atau 6 bulan ini sudah 31.000. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa ini bukan perang biasa. Ini adalah perang sabil. Ini adalah jihad fisabilillah. Ini adalah peperangan antara keimanan dan kekufuran. Ini adalah peperangan antara orang-orang Zionis yang barangkali mereka itu meyakini bahwa membunuh umat Islam itu satu kebaikan. Karena mereka sudah nggak ada rasa belas kasih sayangnya. Mereka disuruh genjatan senjata nggak mau, sekedar berhenti supaya bisa datang bantuan aja mereka nggak mau. Karena mungkin ditanamkan dalam hati mereka itu adalah apa? Melakukan pembunuhan anak-anak, para wanita itu mungkin menurut mereka itu
Suatu ajaran yang baik. Satu etnis, mungkin satu sekte sendiri dari Yahudi yang memang begitu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd." Orang-orang kafir itu antara satu dengan mereka karena mereka dengan sekutunya Amerika, komunis, semua memang salah. Kata mereka, orang-orang kafir itu mereka saling tolong-menolong di antara mereka. Kata Allah, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau kalian wahai umat Islam, mereka itu bersatu untuk menghancurkan kita, mereka untuk memusuhi saudara-saudara kita. Amerika, Inggris, Prancis, semua mereka itu membantu. Tapi kita umat Islam malah justru kita nggak mau bersatu, kita ini berpecah belah. Ada saudara kita yang mau nolong aja kita, nggak usah bantu, nggak akan sampai, macam-macam. Wah ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, macam-macam. Akhirnya apa? Kata Allah SWT, kalau kalian nggak melakukan yang sama, kalian nggak mau bersatu untuk menolong saudara-saudara kalian, di sana apa? Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yang terjadi fitnah. Fitnah terbesar sekarang coba pembantaian. Jangankan sampai 30.000 orang, satu nyawa saja coba kita bayangkan. Kehilangan satu nyawa, keluarga kita ada yang mati, ada yang meninggal, kita betapa sedihnya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk sebisa mungkin kita jangan ikuti suara-suara yang itu nggak usah dibantu, mereka adalah bukan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita tinggalkan. Setidaknya kita bantu, kita selalu doakan. Kunut nazilah, kunut subuh kita selakan juga, minta doa pertolongan untuk kemenangan mereka dan seterusnya. Kalau kita punya dana, selain doa kita boleh kita sumbangkan. Kalau ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi untuk sampainya sumbangan kita kasih donasi. Insya Allah semuanya itu kita nggak usah mempersoalkan sampainya bagaimana dan seterusnya. Allah ialah yang paling tahu niat kita. Kalau kita sudah infakkan, maka kalau niat kita ikhlas, kita niatnya yakin sampai, maka pastilah sampai. Kalaupun tidak sampai, andai kata ada orang yang jahat, itu bukan urusan kita. Niat kita sudah ikhlas, kita infakkan menolong saudara-saudara kita, maka yakinilah pasti sampai. Setidaknya pahala kita pasti Allah berikan kepada kita. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pengantar tarawih ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita mujahidin di Palestina, memberikan juga kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan Allah segera merdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa dikembalikan kepada umat Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum